Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Simanjuntak dari kelas C Pendidikan Antropologi Istanbul 2022. Di sini saya akan membawa materi tentang masalah tanah semakin mendesak dalam mata kuliah Antropologi Lingkungan. Adapun materi ini diambil dari buku yang pengarangnya Dr. H.C. Daeng yang judul bukunya Manusia, Kebudayaan, dan Lingkungan. Tak ada yang baru di bawah langit, demikian pula hanya dengan masalah tanah. Contohnya di orang Romawi pada masa Imperium Romanum Latifundia yang menjadi lumbung gandum dan kekayaan orang-orang di Roma. Di sana para hamba sahaya, mereka yang kalah perang, diperas dan dikuras tenaganya di terik matahari untuk mengisi kas tuan pemilik tanah di Roma. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang tanah dan kemiskinan. Dalam karya Irasier Orchard yang berjudul Rakyat Tidak Mempercayai Lagi Janji-Janji, suatu sketsa situasi di Amerika Latin yang menggambarkan tentang penduduk di daerah-daerah pinggiran kota besar yang tersebar di seluruh Amerika Latin. Keadaan mereka memprihatinkan, berdesak-desakan dalam gubuk-gubuk papan dari tempat-tempat pembuangan sampah dengan atap kaleng berlubang-lubang oleh paku-paku tanpa ventilasi dan sanitasi yang baik, tanpa komunikasi yang wajar dengan orang yang bukan dari kelompok mereka. Mereka adalah kaum buruh tani yang berdiam dalam barak dalam perkampungan milik landlords atau tuan tanah dapat dan bisa bertindak semaunya tanpa takut akan kecaman dari siapapun karena dia di sana adalah rajanya. Adapun sebutan dari marginados yaitu mereka yang berhasil melarikan diri dari tekanan-tekanan hidup yang dirasakan di Latifundia dengan harapan akan menemukan matahari baru di kota-kota. Kaum para marginados yang mendiami daerah-daerah Kantruuron de Miseria dilihat sebagai hantu-hantu gentayangan yang menjadi ancaman bagi penduduk dan kehidupan kota di Amerika Latin. Menuju keadilan. Ada 2 dasawarsa berlaku sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dikumandangkan. Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA bertujuan untuk menghilangkan dualisme di antara hukum tanah. Undang-Undang PA berpedoman pada hukum adat sebagai sumber hukum rakyat. Contohnya, masalah tanah seperti ada transmigran yang diusir dari tanah garapannya karena anggota suku setempat sebagai pemilik tanah tidak tahu menahu tentang adanya permukim baru yang namanya transmigran. Ada tanah yang dijual pamong desa, sedang tanah itu adalah tanah bengkok milik desa. Dalam pengurusan sertifikat tanah menjadi sumber pendapatan yang bagi oknum-oknum tertentu. Dari contoh di atas, jelas bahwa masalah tanah memang mendesak dan banyak rakyat jelas masih menyadari bahwa bagi mereka tanah adalah segalanya.
keluar dari Jawa. Dengan naiknya jumlah penduduk di Indonesia, jelas bahwa masalah tanah makin menggelisahkan. Kini kaum migran dan mereka yang buruk memproyeksikan keadaan Indonesia, sasaran mereka adalah keluar dari Jawa. Seruan simpati. Pada pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria ditentukan bahwa hal menguasai atas tanah dari negara pelaksanaannya dapat dikuaskan kepada daerah-daerah swasta dan masyarakat hukum adat sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Contoh di Aceh, Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud mengatakan sebagai berikut: untuk memenuhi kebutuhan akan tanah, berbagai proyek pembangunan pemerintah terpaksa membebaskan tanah milik rakyat. Hal ini sering menimbulkan berbagai masalah sosial, ekonomi, maupun politik. Sekali kesulitan demikian dengan ditambah dengan sikap, tindakan, dan perbuatan para petugas yang tidak terpuji. Sebagian besar kehidupan manusia tidak terpisahkan dari tanah. Tanah suku dan tuan tanah. Tanah suku adalah tanah yang menjadi milik bersama suatu suku. Dikuasai suatu suku, yaitu suatu kelompok manusia yang antara sesamanya ada atau dibayangkan ada dan terjalin atau pernah terjalin suatu hubungan genealogis. Tuan tanah adalah tokoh penentu dalam memulai upacara-upacara itu. Dialah yang harus mengawali dan yang lain akan berpaling kepadanya serta mengikuti tindakannya. Tanah suku adalah sakral. Pada tahun 1950-an, biasa kalau di Flores sering terjadi perang antar kampung lantaran batas tanah suku. Tanah warisan leluhur itu sakral dan karenanya tidak boleh diganggu-gugat. Dianggap sakral karena yang pertama, dalam berbagai kegiatan yang menganut pengelolaan tanah, sejak pembukaan tanah hingga panen dan masa sesudahnya panen pada suku di Flores, lalu diadakan upacara di ladang atau di kebun. Selain ditentukan kepada tokoh dewa tertinggi, upacara ditentukan bagi roh-roh, jin-jin, dan sebagainya yang menempati daerah tersebut. Yang kedua, tanah suku yang ditempati biasanya dikaitkan dengan suatu lambang pertunjukan yang diperoleh secara gaib, karena harus dipertahankan terhadap penyerbuan yang dari luar datang. Yang ketiga, selain karena pertunjukan sakral, luas tanah suku bertambah karena terjadi perang antar suku atau kampung yang kalah perang wajib menyerahkan tanah miliknya sesuai tuntutan kampung yang menang. Dalam perang antar kampung sering tercucur darah karena luka-luka terbuka. Karena itu, masuk akal jika tanah dikatakan atau dianggap sakral oleh anggota suku Pembagian tanah merata. Tuan tanah pada suku Jawa tidak boleh disejajarkan dengan landlord sebagai tokoh yang kuasa mutlak atas tanahnya. Tuan tanah tidak lebih dari seorang yang mengatur pengguna tanah suku. Orang yang menggunakan tanah suku karena dia anggota suku tidak terikat pada sejumlah kewajiban yang harus dipenuhinya terhadap tuan tanah. Baik, dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan yang pertama, untuk petani, tanah adalah soal mati hidup. Yang kedua, dalam melaksanakan kebijaksanaan yang menyangkut tanah, hendaknya tata aturan
tanah masyarakat setempat benar-benar turut diperhatikan dan digunakan. Yang ketiga, salah satu cara untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang makin menonjol di kota-kota besar antara lain sebagai akibat ketiadaan atau tidak cukupnya tanah di pedesaan ialah realisasi Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 atau jika dianggap ketinggalan zaman, membuat undang-undang agraria yang disesuaikan pada situasi dan kondisi. Yang keempat, perhatian yang diberikan kepada para transmigran kiranya janganlah sedemikian rupa hingga menimbulkan rasa tidak senang pada penduduk daerah tujuan. Yang kelima, ada yang dikemukakan Menteri Dalam Negeri tentang netralitas para petugas dalam bidang agraria perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Baik, sekianlah presentasi dari saya tentang masalah tanah semakin mendesak. Jika ada kata-kata yang kurang menyenangkan, saya mohon minta maaf. Sekian dan terima kasih.